Dulu suka ngegas, sekarang kuburannya bau gas. Rangga, tengkulak gas LPG 3 kg yang serakah, menimbun dan menjual dengan harga selangit, bikin warga menderita. Tapi siapa sangka, hidupnya berakhir tragis. Tertimbun tabung gas di gudangnya sendiri. Yang lebih bikin merinding, jenazahnya bau gas yang gak hilang-hilang, bahkan dari dalam kuburnya. Apakah ini azab nyata dari kezaliman yang ia lakukan? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya di alam sana? Simak kisahnya sampai habis. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Subscribe Hukuman Langit dan nantikan cerita-cerita menggetarkan lainnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Rangga. Ia bukan orang sembarangan. Semua urusan gas LPG 3 kg di desa ini berada di bawah kendalinya. Dengan wajah tegas dan sorot mata penuh keserakahan, ia mengatur harga sesuka hati. Tak ada satupun warga yang bisa membeli gas tanpa melewati perantaraannya. Harga yang semestinya murah melambung tinggi di tangannya, membuat ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil mengeluh. Namun, bagi Rangga, keluhan itu hanya angin lalu. Bukan urusan saya jika kalian tidak mampu membeli, katanya dengan dingin. Setiap hari, warga harus berjuang mendapatkan gas demi kebutuhan hidup. Bu Ratna, seorang janda yang mengandalkan warung kecil untuk menyambung hidupnya, pernah datang ke rumah Rangga dengan harapan mendapat harga yang lebih wajar. Dengan suara lirih, ia memohon, "Tolong, Bang Rangga, saya butuh gas untuk masak di warung. Kalau harganya terlalu mahal, saya tak bisa jualan lagi. Kasihan anak-anak saya." Matanya berkaca-kaca, menggambarkan betapa terdesaknya ia. Namun, Rangga hanya tertawa kecil. Ia memandangi Bu Ratna dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan merendahkan. "Kalau gak bisa beli, ya jangan dagang. Jangan datang ke sini bawa air mata. Ini bisnis, bukan tempat minta belas kasihan." Tanpa rasa bersalah, ia menutup pintu dan meninggalkan wanita itu berdiri di depan rumahnya dengan hati hancur. Hujan turun perlahan, membasahi wajah Bu Ratna, seolah langit pun ikut menangisi keadaannya. Bukan hanya Bu Ratna yang mengalami kesulitan. Banyak pedagang kecil terpaksa berhenti berjualan karena harga gas yang mencekik. Di warung-warung, ibu-ibu saling mengeluh, menyebut nama Rangga dengan kebencian yang semakin mendalam. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Rangga memiliki koneksi dengan pihak berwenang yang membuatnya kebal dari protes dan laporan. Semua usaha untuk melawan ketidakadilannya selalu berakhir sia-sia. Suatu sore, seorang kiai desa datang menemuinya. Sosoknya dihormati oleh warga, dan kehadirannya di rumah Rangga menarik perhatian. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, kiai itu berkata, "Rangga, hidup ini bukan hanya tentang uang. Kau tahu berapa banyak orang yang menderita karena ulahmu? Jangan kau kira semua ini tak ada balasannya." Rangga mendengus. "Jangan ceramahi saya, Kiai. Saya bekerja, saya mencari uang. Orang-orang itu, mereka cuma terlalu manja. Kalau mau hidup enak, kerja lebih keras. Jangan mengandalkan belas kasihan." Ia melipat tangannya di dada, tak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Kiai itu menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Ingatlah, Rangga, rezeki yang kau dapat dengan menzalimi orang lain tidak akan berkah. Jangan sampai kau menyesal nanti." Setelah kiai itu pergi, Rangga hanya tertawa. Kata-kata peringatan itu baginya hanya dongeng untuk menakut-nakuti orang bodoh. Ia tidak percaya dengan balasan baik atau buruk dalam hidup ini. Baginya, siapa yang cerdas dan berani mengambil kesempatan, dialah yang menang. Sementara yang lemah, biarkan mereka menderita. Namun, sejak malam itu, entah kenapa ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan tirai jendela, menciptakan suara mendesi samar yang entah mengapa mengingatkannya pada suara gas yang keluar dari tabung bocor. Ketika ia beranjak tidur, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Sekilas, ia merasa mendengar suara orang berbisik di luar rumahnya, seperti suara orang-orang yang mengutuknya. Ia bangkit, menyingkap tirai jendela, tetapi di luar hanya ada gelap dan bayang-bayang pepohonan yang bergoyang. "Ah, hanya angin," gumamnya, meski jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Di luar sana, di sudut desa, Bu Ratna duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke langit.
Tangannya menggenggam lembaran uang terakhir yang ia miliki. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ya Allah, jika memang aku harus lapar, tak apa. Tapi jika dia benar-benar salah, maka tunjukkanlah kuasa MU." Air matanya jatuh di telapak tangannya yang kasar. Dan malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Seolah alam semesta tengah menyiapkan sesuatu yang besar untuk membalas kesombongan Rangga. Sejak malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di sekitar Rangga. Ia bukan tipe orang yang mudah takut, tetapi beberapa hari terakhir ini, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Setiap kali melewati gudang tempat ia menyimpan tabung-tabung gas, ia selalu mencium bau gas yang menyengat, padahal tidak ada satupun tabung yang bocor. Awalnya, ia menganggap itu hanya perasaannya saja. Namun, semakin lama, bau itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari dalam gudang. Suatu malam, ketika sedang menghitung tumpukan uang hasil penjualannya, ia mendengar suara mendesis dari arah dapur. Sejenak ia terdiam, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Dengan langkah berat, ia berjalan ke dapur, membuka semua tabung gas yang ada di sana. Namun, semuanya dalam keadaan baik. Tak ada kebocoran, tak ada alasan bagi suara itu untuk muncul. Saat kembali ke ruang tamu, tiba-tiba lampu berkedip-kedip, membuat bayangannya sendiri bergerak liar di dinding. Bulu kuduknya meremang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada gangguan listrik, mungkin hanya kebetulan. Namun, suara mendesis itu kini terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Seolah ada sesuatu yang ingin memberitahunya bahwa ia sedang diawasi. Rangga menggelengkan kepala, mencoba mengusir ketakutannya. "Ah, ini cuma perasaan saja," gumamnya pelan. Namun, dalam hati, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia tidur lebih awal, berharap semua ini hanya akibat kelelahan. Namun, mimpi yang datang justru membuatnya semakin gelisah. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berada di dalam gudang gas yang gelap. Puluhan tabung gas di sekelilingnya jatuh satu persatu, menimpanya hingga ia tidak bisa bergerak. Bau gas memenuhi udara, membuatnya kesulitan bernapas. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara bisikan yang lirih namun tajam, "Kau akan merasakan sendiri kesulitan yang kau berikan pada orang lain." Rangga terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun, peluh dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke sekeliling kamar, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun, detik berikutnya, bau gas itu muncul lagi, kali ini di dalam kamarnya sendiri. Ia segera bangkit dan menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tabung gas, tidak ada kebocoran. Tapi bau itu nyata, memenuhi hidungnya dengan aroma yang mengingatkannya pada gudangnya sendiri. Ia menutup hidung, mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merasuk. "Aku pasti hanya terlalu lelah," katanya meyakinkan diri sendiri. Namun, keesokan harinya, keanehan itu semakin menjadi. Salah satu pekerjanya datang dengan wajah pucat, melaporkan bahwa beberapa tabung gas di gudang jatuh sendiri tadi malam, padahal tak ada gempa, tak ada orang yang masuk ke sana. Rangga menegur pekerjanya, mengatakan bahwa itu pasti hanya masalah keseimbangan susunan tabung. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Saat ia duduk termenung di teras rumahnya, seorang anak kecil berlari melewatinya sambil berseru kepada temannya. "Ibu bilang, jangan beli gas di tempat Bang Rangga lagi. Nanti kita kena sial." Mendengar itu, amarahnya meluap. "Siapa yang ngajarin anak-anak ini omong kosong seperti itu?" teriaknya. Tapi tak ada yang menjawab. Anak-anak itu sudah menghilang di balik gang sempit. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang kelam. Hati Rangga semakin gelisah. Ia masih belum menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekadar kebetulan, bukan hanya permainan pikirannya sendiri. Ini adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan uang atau kuasa. Namun, kesombongannya masih terlalu besar untuk membuatnya mengakui ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Malam itu, Rangga berusaha tidur lebih awal. Kepalanya terasa berat oleh berbagai kejadian aneh yang ia alami belakangan ini. Ia membenamkan tubuhnya ke dalam selimut, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat matanya hampir terpejam,
ia kembali mencium bau gas yang menyengat. Kali ini, lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah ada tabung gas bocor tepat di samping tempat tidurnya. Ia bangkit dengan cepat, menyalakan lampu, tetapi kamar itu kosong. Tidak ada tabung gas, tidak ada kebocoran. Hanya keheningan yang terasa mencekam. Dengan napas tersengal, ia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, begitu ia menutup mata, mimpi mengerikan itu datang lagi. Ia melihat dirinya berada di dalam gudang gas, dikelilingi oleh tabung-tabung yang menjulang tinggi. Ruangan itu begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu yang berkedip-kedip. Ia mencoba berjalan keluar, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, suara mendesis terdengar dari berbagai arah. Tabung-tabung gas mulai bergetar sendiri, lalu satu persatu jatuh dan berguling ke arahnya. Rangga berusaha berlari, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tabung-tabung itu terus berjatuhan, menimpanya tanpa henti. Ia berteriak meminta tolong, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri, melainkan suara rintihan orang-orang yang pernah ia zalimi. Di tengah mimpi yang semakin mencekam, terdengar suara bisikan lirih namun tajam. Kau telah mengambil hak orang lain. Kini rasakan sendiri penderitaan mereka. Rangga menoleh dengan mata terbelalak. Di hadapannya berdiri sosok-sosok bayangan, samar namun begitu nyata. Wajah-wajah itu adalah orang-orang yang pernah ia permainkan. Ibu-ibu yang kesulitan membeli gas, para pedagang kecil yang terpaksa menutup warung, dan anak-anak yang menangis karena dapur mereka tak lagi bisa mengepul. Seketika, seluruh tabung gas di gudang itu meledak dalam satu ledakan besar. Panas membakar tubuhnya, bau gas semakin menusuk, membuatnya tersiksa hingga ke titik di mana ia merasa napasnya benar-benar terhenti. Rangga tersentak, terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba ia sadar sesuatu yang mengerikan. Bau gas dalam mimpinya masih terasa di kamar ini. Itu bukan hanya mimpi. Bau itu benar-benar ada. Ia buru-buru melompat dari tempat tidur dan menghidupkan lampu. Matanya liar mencari sumbernya. Ia memeriksa dapur, gudang belakang, tetapi semuanya baik-baik saja. Namun, bau itu tidak hilang, bahkan semakin menyengat. Dengan jantung berdegup kencang, ia kembali ke kamar dan membuka jendela, berharap udara segar bisa mengusir aroma itu. Namun, begitu jendela terbuka, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Rangga, waktumu hampir habis." Tubuhnya langsung membeku. Hatinya bergetar hebat. Tak tahan dengan ketakutan yang semakin menghantuinya, esok paginya Rangga pergi ke dukun terkenal di desa sebelah. Dengan suara penuh kegelisahan, ia menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Si dukun, seorang pria tua dengan mata tajam, hanya mengangguk-angguk sambil mengamati wajah Rangga yang pucat. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Kau telah mengambil rezeki orang-orang dengan cara yang tidak benar. Sekarang, mereka menuntut keadilan." Rangga menggeleng keras. "Saya tidak percaya dengan omong kosong seperti itu. Ini pasti cuma permainan pikiran saya." Ia mencoba menyangkal, meskipun dalam hatinya, ia tahu semua ini lebih dari sekadar kebetulan. Si dukun tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Percaya atau tidak, kau akan segera melihat akibatnya. Jika kau masih keras kepala, bersiaplah untuk menerima hukuman yang lebih besar." Rangga keluar dari rumah dukun dengan langkah berat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi, hanya kecemasan yang tak berdasar. Tapi jauh di dalam hatinya, ketakutan itu mulai tumbuh semakin besar. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus mengikutinya. Ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar mimpi buruk. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa cahaya bulan, seolah-olah alam semesta ikut menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik pekatnya malam. Rangga duduk di ruang tamu, matanya terus menatap ke arah gudang gas di belakang rumahnya. Ada perasaan aneh yang mengusiknya, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pintu gudang yang tertutup rapat itu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi, tapi pikirannya tetap dipenuhi oleh bau gas yang seolah terus mengikuti kemanapun ia pergi. Di tengah suasana sunyi, suara mendesis terdengar lagi, pelan namun jelas. Rangga menajamkan pendengarannya,
Jantungnya berdegup semakin cepat. Suara itu berasal dari dalam gudang. Dengan ragu, ia berdiri dan mengambil senter. Ia tahu sesuatu yang aneh sedang terjadi, tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Perlahan, ia melangkah menuju gudang, tangannya sedikit gemetar saat memegang kunci. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambutnya. Sinar senter menyapu ruangan, menyorot tumpukan tabung gas yang tersusun rapi. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi, mengapa suara mendesis itu masih terdengar? Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Brak! Salah satu rak penyimpanan tabung roboh sendiri. Puluhan tabung gas jatuh bertubrukan, menciptakan suara berdebam yang menggema di seluruh gudang. Rangga tersentak. Matanya melebar ketakutan. Ia mundur selangkah, napasnya tersengal-sengal. Bagaimana mungkin tabung-tabung itu jatuh sendiri? Dalam kepanikan, ia mencoba menyalakan lampu gudang. Tetapi lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Kini, hanya cahaya senter yang menjadi satu-satunya penerangnya. Saat ia mengarahkan sinar senter ke arah rak yang roboh, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di balik tumpukan tabung itu. Sosok bayangan samar berdiri di antara gas yang berserakan. Samar-samar, wajahnya mulai terlihat. Mata kosong, wajah pucat, dan mulut menganga seolah ingin berbicara. Rangga terpaku, tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Kembalikan hak kami. Suara lirih menggema di dalam ruangan. Rangga tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Siapa kau? Pergi dari sini. Ia berteriak dengan suara parau. Tapi sosok itu tetap diam, hanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh kehampaan. Bau gas semakin menyengat, membuat kepala Rangga pusing dan napasnya semakin berat. Ia tahu ia harus keluar dari tempat ini, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan sekuat tenaga, ia berlari keluar gudang, menutup pintu dengan cepat, dan menguncinya. Dadanya naik turun dengan cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berusaha mengatur napas, tetapi jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia menatap pintu gudang yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Apakah semua ini hanya halusinasi? Atau memang ada sesuatu yang menuntut balas di sana? Di kejauhan, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan yang nyaris tak terdengar. Waktumu semakin dekat, Rangga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Pagi itu, Rangga terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya berat, tenggorokannya terasa kering, dan di sekujur tubuhnya ada keringat dingin yang mengering. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Bayangan dari gudang, suara bisikan, dan bau gas yang terus menghantuinya membuatnya terus terjaga dalam ketakutan. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Aku pasti hanya kurang tidur. Ini hanya perasaan saja. Gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, kegelisahannya tak kunjung reda. Saat ia keluar rumah untuk melihat keadaan gudang, hatinya mencelos. Pintu gudang yang semalam sudah ia kunci terbuka sedikit, seolah seseorang telah masuk ke dalamnya. Tapi siapa? Ia yakin tidak ada seorang pun yang memiliki kunci selain dirinya. Dengan langkah berat, ia menghampiri pintu, tangan gemetar saat hendak membukanya lebih lebar. Begitu pintu terbuka, bau gas yang menyengat langsung menerpa wajahnya. Matanya pedih, tenggorokannya terasa sesak. Ia buru-buru menutup hidung dan melangkah masuk. Namun, yang membuatnya semakin ngeri, puluhan tabung gas yang semalam jatuh kini kembali tersusun rapi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu ini tidak mungkin ulah manusia. Lututnya terasa lemas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ketakutan. Dengan cepat, ia membalikkan badan hendak keluar dari gudang. Namun, pintu gudang tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brak! Rangga tersentak. Ia berlari ke arah pintu, menarik gagangnya dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar lain. Di saat yang sama, suara mendesis mulai terdengar dari sekelilingnya. Tabung-tabung gas di rak mulai bergetar sendiri. Dan kemudian,
sesuatu yang mengerikan terjadi. Satu persatu tabung gas mulai berjatuhan. Bra, bra. Suaranya menggema di seluruh gudang. Rangga mencoba berlari ke sudut ruangan, tetapi terlalu terlambat. Sebuah tabung gas besar jatuh tepat di atas tubuhnya. Krah! Ia merasakan rasa sakit luar biasa di tubuhnya. Napasnya semakin berat. Dadanya seperti dihantam oleh batu raksasa. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi lantai gudang yang dipenuhi bau gas. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya terdengar serak dan lemah. Bau gas semakin menyengat, memenuhi paru-parunya hingga ia tidak bisa bernapas lagi. Matanya mulai kabur, tubuhnya melemah. Dalam kesadaran yang semakin menipis, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak perlahan seolah sedang berbisik. Kau telah mengambil hak orang lain. Kini kau merasakannya sendiri. Nafas terakhirnya terputus. Matanya terbuka, tapi jiwanya telah pergi. Dan di dalam gudang itu, bau gas yang menyengat bercampur dengan bau kematian. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang redup. Udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan alam turut berduka atas sesuatu yang akan ditemukan. Seorang pekerja Rangga yang sejak pagi menunggu majikannya muncul mulai curiga. Biasanya, Rangga akan berteriak dari dalam rumah jika ada yang datang terlambat. Tetapi kali ini, rumah itu sunyi. Gudang di belakang rumahnya pun tampak tertutup rapat. Meskipun bau gas menyengat tercium hingga keluar pagar. Merasa ada yang tidak beres, beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Rangga. Tak ada jawaban. Mereka lalu beralih ke gudang. Pintu kayu tua itu terasa dingin saat disentuh, dan begitu mereka mendorongnya, bau gas yang luar biasa menyengat langsung menghantam wajah mereka. Seorang warga menutup hidungnya, sementara yang lain melangkah ragu-ragu ke dalam ruangan yang penuh dengan tabung gas. Saat cahaya matahari menyorot ke dalam gudang yang lembab, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tubuh Rangga tergeletak di tengah ruangan, tertimpa beberapa tabung gas. Matanya masih terbuka, tetapi tak ada lagi kehidupan di sana. Wajahnya membiru, tubuhnya kaku, dan di sekelilingnya, udara dipenuhi dengan bau gas yang seakan berasal langsung dari tubuhnya sendiri. Beberapa warga menjerit, sementara yang lain mundur dengan wajah ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Rangga sudah mati. Seru salah seorang pria tua, suaranya bergetar. Tetapi anehnya, saat mereka mengangkat tubuhnya, bau gas itu tidak berkurang, bahkan semakin menyengat. Jenazahnya dibawa ke rumahnya untuk segera dimandikan. Namun, keanehan tak berhenti di situ. Saat para pemandi jenazah mencoba membersihkan tubuhnya, bau gas tetap melekat. Mereka mengguyurkan air berkali-kali, menyabuni setiap inci kulitnya, tetapi bau itu tidak juga hilang. Seorang warga berbisik pelan, "Ini pertanda, ini pasti balasan dari Allah. Rangga sudah menzalimi banyak orang." Para pemandi jenazah mulai ketakutan. Tak ada yang berani berbicara lebih jauh, tetapi wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang nyata. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuhnya pun menyerap bau gas itu. Bahkan setelah berkali-kali diganti, tetap saja kain kafan itu dipenuhi aroma yang menyengat. Seakan kematian Rangga ingin meninggalkan pesan bagi semua orang di desa itu. Saat prosesi pemakaman berlangsung, warga datang dalam jumlah besar. Bukan karena mereka ingin memberikan penghormatan terakhir, tetapi karena mereka ingin melihat sendiri orang yang selama ini menindas mereka akhirnya jatuh dalam keadaan yang mengenaskan. Beberapa warga bahkan berbisik di antara mereka, "Lihatlah, dia pergi dengan cara yang lebih mengerikan dari yang pernah kita bayangkan." Ketika jenazahnya diturunkan ke dalam liang lahat, suasana menjadi semakin mencekam. Biasanya, pemakaman adalah momen penuh haru, tetapi kali ini, ada ketakutan yang merayap di hati setiap orang. Beberapa ibu-ibu yang pernah menangis karena kezaliman Rangga kini menatap makamnya dengan wajah datar, tanpa air mata, tanpa doa. Saat tanah mulai ditimbun, seorang pria tua tiba-tiba berbisik, semoga dia mendapatkan balasan yang setimpal di alam sana. Ucapannya menggantung di udara, diiringi dengan hembusan angin yang dingin. Warga yang mendengar hanya mengangguk pelan, karena di hati mereka tahu ini belum selesai. Di sudut desa, seorang anak kecil berlari menuju ibunya dengan wajah pucat. Bu, tadi aku lewat kuburannya.
bau gasnya masih ada. Dan di malam yang sunyi itu, bau gas dari dalam kubur mulai menyebar ke seluruh desa. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit desa mendung, seolah ikut merasakan sesuatu yang tidak beres. Setelah pemakaman Rangga, warga berusaha kembali ke kehidupan mereka seperti biasa. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat malam tiba, bau gas kembali menyelimuti desa. Awalnya, hanya beberapa orang yang merasakannya. Seorang pria tua yang tinggal di dekat pemakaman mengeluh kepada istrinya, "Kenapa bau gas ini seperti makin kuat? Seperti berasal dari tanah?" Sang istri hanya menggeleng, berusaha mengabaikan firasat buruk. Namun, tak butuh waktu lama sebelum seluruh warga mulai merasakan hal yang sama. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar makam sore tadi mulai mengeluh kepada orang tua mereka. "Bu, tadi di kuburan Bang Rangga, baunya aneh, seperti gas yang bocor." Para orang tua saling berpandangan, raut wajah mereka berubah khawatir. Warga yang penasaran akhirnya memutuskan untuk pergi ke pemakaman, membawa lampu minyak dan senter sebagai penerangan. Ketika mereka sampai di sana, bau gas terasa lebih pekat daripada sebelumnya. Tanah di atas makam Rangga tampak sedikit lembab, seakan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Beberapa orang mencoba mendekat, tetapi semakin dekat mereka ke makam, semakin kuat bau itu menyengat hidung mereka. Seorang pria menutup hidungnya dengan kain sambil berbisik, "Astagfirullah, bau ini tidak wajar. Seperti berasal langsung dari dalam tanah." Ketakutan mulai menyebar. Malam itu, tak ada yang berani tinggal lama di area pemakaman. Warga buru-buru kembali ke rumah masing-masing, tetapi bau gas itu tidak pergi. Beberapa orang bahkan merasakan baunya masuk ke dalam rumah mereka, seolah-olah sesuatu dari kuburan Rangga sedang mencari jalan keluar. Desas-desus pun mulai menyebar. Beberapa orang tua di desa mulai berbicara, mengatakan bahwa ini adalah azab yang nyata. Bahwa seseorang yang semasa hidupnya menzalimi banyak orang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, bahkan setelah kematiannya. Seorang wanita tua yang dikenal bijak di desa itu akhirnya angkat bicara. Bau itu tidak akan hilang sampai semua kezaliman yang pernah ia lakukan terampuni. Tapi siapa yang mau memaafkan dia? Malam demi malam berlalu, tetapi bau gas itu tetap ada. Beberapa warga mulai bermimpi buruk tentang Rangga. Melihatnya terjebak di gudang penuh tabung gas, wajahnya membiru, mulutnya terbuka seolah-olah ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dalam mimpi itu, terdengar suara lirih yang mengerikan. "Tolong aku terjebak." Sebagian warga mulai ketakutan untuk melewati makam Rangga, bahkan di siang hari. Anak-anak dilarang bermain ke sana, dan beberapa pedagang yang dulu menderita karena ulah Rangga berkata dengan tenang, biar dia merasakan sendiri hukuman dari Allah. Hingga bertahun-tahun kemudian, makam Rangga tetap menjadi tempat yang dihindari. Bau gas yang keluar dari tanahnya tidak pernah benar-benar hilang, meskipun hujan dan panas telah datang silih berganti. Orang-orang yang lewat seringkali mempercepat langkah mereka, merapatkan baju ke tubuh mereka seakan-akan udara di sekitar makamnya lebih dingin dari tempat lain. Dan di malam-malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat di sana, kau mungkin bisa mendengar sesuatu. Bisikan lemah, suara mendesis, dan aroma gas yang tak pernah pergi.